Kita akan membahas lebih detail lagi mengenai AWS D1.8. Berikut materinya, selamat mengikuti, salam quality. Kita Kalau akan Anda terlibat dalam pembangunan struktur baja di daerah rawan gempa, ada satu standar yang hukumnya wajib, AWS D1.8. Oke? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas suplemen pengelasan seismik ini, sebuah panduan yang jujur aja diciptakan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi standar ini nggak muncul gitu aja loh. Ia lahir dari puing-puing bencana. Gempa Northridge tahun 1994 itu membuka mata banyak orang, menunjukkan fakta yang cukup mengerikan. Sambungan las yang selama ini kita pikir kuat ternyata bisa rapuh. Nah, D1.8 ini adalah respons langsung industri terhadap kejadian itu. Sebuah komitmen kalau bisa dibilang, untuk memastikan struktur kita bisa menari saat bumi berguncang, bukan malah runtuh. Taruhannya, ya nyawa kita semua. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari alasan kenapa standar ini penting banget. Terus kita bahas siapa harus melakukan apa, gimana teknisi di lapangan menerapkannya, cara kita ngecek semuanya, dan terakhir, kita intip sedikit pembaruan terbaru yang wajib Anda tahu. Coba deh bayangkan sebuah gedung. Saat gempa, gedung itu seolah-olah didorong dan ditarik berulang kali dengan kekuatan yang dahsyat. Nah, aturan pengelasan biasa itu nggak dirancang untuk menahan siksaan ekstrim bolak-balik kayak gitu. Disitulah biasanya kegagalan terjadi. Disinilah kita kenalan sama istilah kuncinya, Sistem Rangka Penahan Gaya Seismik, atau disingkat SFRS. Anggap aja ini tulang punggung bangunan yang memang didesain khusus buat menyerap energi gempa. Yang perlu diingat ya, D18 ini nggak berlaku buat semua las di gedung loh. Aturan ini khusus untuk sambungan-sambungan superkritis yang jadi bagian dari SFRS ini. Jadi apa bedanya D18 sama D1.1 yang mungkin udah lebih kita kenal? Gini deh analoginya, anggap aja D1.1 itu aturan lalu lintas sehari-hari, cukup buat kondisi normal. Tapi D18 itu, nah ini aturan tambahan buat nyetir di tengah badai salju. Aturannya jauh lebih ketat, mulai dari material las, prosedur, sampai inspeksinya, ya untuk memastikan keselamatan di kondisi paling ekstrim. Keberhasilan D1.8 ini sangat bergantung pada kerja tim yang solid. Jadi, biar nggak salah-salahan, mari kita perjelas siapa pegang kendali apa dalam proses ini. Sederhananya gini, insinyur itu otaknya, sang arsitek. Mereka yang desain sistemnya, nunjukin mana aja bagian dari SFRS, dan nentuin tes apa aja yang harus dilakukan. Nah, kalau kontraktor, itu eksekutornya di lapangan. Mereka yang mastiin semua rencana itu jadi kenyataan dengan benar, mulai dari bikin prosedur pengelasan yang pas, sampai ngecek setiap juru las punya kualifikasi yang sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di bengkel atau di lokasi proyek? Ini panduan penting banget buat teman-teman teknisi dan juru las. Di lapangan itu ada 4 aturan emas. Pertama, logam pengisi. Nggak semua kawat las itu sama. Wajib hukumnya pakai material yang sudah teruji ketangguhannya, biar lasnya nggak gampang getas pas ditarik gempa. Kedua, WPS atau prosedur pengelasan itu kitab suci Anda. Jangan melenceng sedikit pun. Ketiga, kontrol suhu. Panas yang berlebihan bisa merusak sifat baja, jadi suhu antar lapisan las harus dipantau ketat. Dan yang terakhir, dan ini yang paling nggak bisa ditawar, adalah zona terlindungi. Ini adalah area krusial di sekitar sambungan utama yang bakal paling banyak melar pas gempa. Mengelas sesuatu yang sifatnya sementara atau bikin cacat sedikit aja di area ini, itu sama aja kayak sengaja bikin titik lemah. D1.8 sangat tegas soal ini. Jangan sentuh zona ini. Titik. Pengelasan yang sempurna pun nggak ada artinya kalau nggak bisa dibuktikan. Nah, disinilah alur kerja inspeksi berperan untuk memastikan setiap langkah sudah dilakukan dengan benar dan setiap lasan memenuhi standar keamanan tertinggi. Garis pertahanan pertama kita itu, ya, inspeksi visual. Sebelum alat-alat canggih keluar, mata yang terlatih harus memeriksa setiap milimeter las. Dengan acuan kriteria yang ketat, seperti yang ada di tabel 8.1 dari D1.1 ini, inspektor bakal mencari cacat yang kelihatan mata, misalnya retak, peleburan yang kurang, atau bentuk las yang salah. Selanjutnya, kita cari cacat yang mungkin nggak kelihatan sama mata telanjang, pakai pengujian partikel magnetik atau MT. Lasnya itu pada dasarnya kita sulap jadi magnet sementara. Kalau ada retakan di permukaan, sekecil apapun, medan magnetnya akan terganggu dan menarik partikel besi, jadi retakannya langsung kelihatan jelas. Tapi, gimana kalau cacatnya tersembunyi di dalam las? Nah, di sini jagoannya adalah pengujian ultrasonik atau UT. Ini mirip kayak USG, tapi buat baja. Gelombang suara ditembakkan ke dalam las, dan dengan mendengarkan pantulannya, teknisi UT bisa melihat ke dalam las untuk nemuin cacat internal tanpa perlu merusak sambungannya sama sekali.
Nah, yang menarik banget dari D1.8 ini, khususnya buat teman-teman insinyur, adalah dia melangkah lebih jauh. Di lampiran H, ada teknik canggih untuk nggak cuma nemuin cacat, tapi juga mengukur ukurannya dengan akurat. Ini jelas ngasih data yang jauh lebih detail buat insinyur dalam mengambil keputusan, apakah las ini oke atau harus diperbaiki. Standar itu kan dinamis ya, selalu berkembang. Karena D1.8 ini anak dari D1.1, perubahan di kode induknya pasti berpengaruh. Yuk kita lihat sekilas apa yang baru di edisi D1.1 2025 yang perlu kita semua tahu. Ada 3 pembaruan kunci dari D11 yang wajib banget Anda tahu. Pertama, klausul 8 tentang inspeksi dirombak, jadi mungkin prosedur MT dan PT Anda perlu diupdate. Kedua, di klausul 6 ada kriteria baru buat pengujian macro edge. Ini tes di mana kita memotong las untuk memeriksa fusi internalnya. Dan yang paling signifikan buat para desainer, klausul 4 sekarang memasukkan LRFD, yang secara fundamental bisa mengubah cara kita menghitung kekuatan dan keamanan sambungan. Pada akhirnya, semua prosedur, semua pengujian, semua dokumen ini muaranya cuma ke satu pertanyaan sederhana. Ketika guncangan yang tak terhindarkan itu datang, apakah pekerjaan kita ini cukup kuat untuk melindungi mereka yang ada di dalamnya? Dan itulah esensi dari AWS D1.8. Ini bukan cuma soal patuh pada aturan, tapi tentang membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap sambungan yang kita buat adalah mata rantai yang kuat dalam sistem keselamatan, yang siap menghadapi tantangan terberat dari alam. Terima kasih sudah menyimak kupasan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.